niat kita, langkah kita, serta duduknya kita di tempat yang mulia ini akan mendapatkan syafa'atul uzma di hari yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin yang saya hormati, adapun susunan acara pada kesempatan malam ini yaitu pertama pembukaan, diteruskan dengan pembacaan surat Yasin yang nanti akan dipimpin oleh Ustadz Jamil. Diteruskan dengan pembaca zikir, tahlil dan tahmid yang nanti akan dipimpin oleh guru kita Ustadz Endang Kusnadi SPDI. Diteruskan dengan pembacaan kisahnya Maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti akan dipimpin oleh Ustadz Abdurrahman Santoso. Diteruskan dengan Mau'izatul Hasanah yang nanti akan dipimpin, disampaikan oleh orang tua kita, guru kita Al-Habib Jadid bin Abdurrahman As-Sigaf, dan acara ditahtimkan dengan doa oleh guru kita Ustadz Endang Kusnadi SPD. Untuk itu langsung saja acara ini kita buka dan kita awali dengan baca Al-Quran surah Al-Fatihah. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga acara kita pada kesempatan malam ini haul daripada orang tua kami Bapak Sahroni bin Kong Sarpan yang ketiga mendapatkan ridha dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah lahazihilliha ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan untuk mengirimkan daripada arwah keluarga saya, orang tua saya yang akan dipimpin oleh guru kita Ustadz Endang Kusnadi SPDI, padanya kami persilahkan dengan segala hormat. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi thayyibin tahirin wa ashabil akramin, khususan min al-awliya min al-aqab wal awtad wa nujaba wa nuqaba wa rijal ghaib wa syarqil ardi wa maghribiha baliha wa bahliha, khususan ila rihim min istama'na bizababihim wa liajlihim Bapak Sarfan bin Bapak Kiman, Ibu Onih binti Kong Ngako, Ansari bin Bapak Syahroni, Mulyati binti Bapak Syahroni, Inya Kaini binti Haji Kicil, Inya Sarmani binti Bapak Sarfan, Bapak Arbi bin Bapak Soleh, Bu Kokom binti Bapak Arbih, Ibu Sapurah binti Bapak Sarpan, Habib Sofyan Yusuf bin Haji Mahbub, Budi bin Teguh bin Fulan, Ibu Ani binti Bapak Hamid, Bapak Hamid bin Pohon, Bapak Saji bin Kong Ngako, Ibu Armani binti Kong Ngako bin Haji Armin bin Seram, Bapak Rawahali bin Haji Syarfi, Haji Sabari bin Simbang bin Leong bin Ibu Ayani bin Haji Syafi bin Simin, Wa Sajah bin Nisa binti Jojo bin Fulan, Bapak Hamid Muhammad bin Haji Samud bin Haji Sarbin bin Arif, Ustadz Abih Muradi bin Haji Ahmad, Ustadz Jibri Al-Bukhari bin Haji Ismail Maudal, Juwedi bin Bapak Mujid, khususan sahibul hal Bapak Sahrani bin Bapak Sarufan,
والحبيب عبد الرحمن بن محمد بن علي الحبشي وأصولهم وفرهم أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم أدخل في قبورهم الرائحة والريحان والفسحة والأمان والبشارة والرضوان. نور قبرهم واسع مدخلهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. وعلى هذه النية ولكنية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يؤذي الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإذ قلنا لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما من أيديهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري
مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم ينسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا منظرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم ذبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا ديا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الحلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما وهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على
العظيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, acara selanjutnya yaitu kita dengarkan mauidhah hasanah dari orang tua kita, guru kita Al-Ustadz Al-Habib Muhammad Jadid bin Abdurrahman As-Segaf. Padanya kami persilahkan falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad, sallu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bibarakatihi tuftahu abwaba rizqi wal khairat. Wa min ba'dil khairat ijtima'una fi hadhihi lailatul jumu'ah al-mubarakah. Wa min ba'dil khairat ijtima'una fi hadzal musalla بيت من بيوت الله ولا ننسى أن نصلي ونسلم ونبارك ونعظم على حبيبنا المحبوب سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد ابن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له. وقال الحبيب عبد الله بن علي الحداد صاحب الراتب نحن في روح وراحة وهبور واستراحة نعمة الإسلام أعلى نعام حلت مساحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para guru, para asatid, para kesepuhan, wabil khusus Al-Ustadz Endang bin almarhum Bapak Haji Muradi mata'anallah bidul hayati. Begitu juga para asatidah Ustadz Abah Jayadi mata'anallah bidul hayati. Begitu juga para sesepuh yang mohon maaf Habib tidak sebutkan, tidak mengurangi rasa ta'zim al-faqir kepada antum semuanya. Mata'anallah bidul hayatihim syarifah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, satu anugerah yang Allah berikan kepada kita, dikumpulkannya kita pada malam hari ini di mushola Bahrul di mushola Nurul Ulum, yaitu cahayanya ilmu-ilmu insyaallah yang istiqamah, baik salatnya 5 waktu ataupun ta'limnya di mushola Nurul Ulum, insyaallah akan mendapatkan cahaya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ilmu satu, tapi ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini juga mohon maaf sebelumnya karena Habib habis ini mau melanjutkan acara, menghadiri acara Hal Sultan Ulama Al-Arif Billah Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri di Pondok Bambu. Mudah-mudahan antum juga yang gak hadir diniatkan hadir, mudah-mudahan mendapat berkahnya beliau.
karena beliau adalah seorang wali besar, seorang ulama besar, seorang faqih wal muhaddits. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kesempatan kita pada malam hari ini untuk sama-sama membaca Al-Quran, membaca surat Yasin, membaca tahlil, dan nanti disambung dengan membaca maulidnya Rasulullah SAW. Tidak ada lain, tujuan kita adalah ibtigha'an mardatillah. Tidak ada lain adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang sebenarnya harus kita jalani di dalam kehidupan manusia ini, di dalam waktunya diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan luang waktu yang banyak, diberikan harta yang banyak untuk apa? Untuk menguatkan taat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada malam hari ini, alhamdulillah, sama-sama kita mendoakan almarhum al-maghfurlah Baba Syahroni bin Baba Sarpan, begitu juga Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Al-Habib Syahib Kuitang, yang mana keduanya ini adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang di dalam raut mukanya ada simbolnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, lahuma wajhun malih wa lisanun fasih wa qalbun taqiyyun. Di dalam mukanya kita lihat mudah-mudahan termasuk orang-orang yang mempunyai sirnya Allah Subhanahu wa taala dan sirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah almarhum dan almarhumah yang ada di Tartibul Fatihah pada malam hari ini mendapatkan paket yang sangat luar biasa dari keluarga besarnya, dan insyaallah kuburnya mendapatkan keterangan, kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah, taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah bukan hanya kita mendoakan almarhum untuk mendapatkan ampunan, keluasan kuburnya, dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, ini doa balik kepada orang yang mendoakan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mendoakan ahlul kubur setelah mendapatkan doa kita, dengan doanya kita supaya beliau mendapatkan maghfirah ampunannya Allah, supaya kuburnya dilapangkan oleh Allah, kuburnya dijadikan raudhah taman surganya Allah Subhanahu wa taala, maka ahlul kubur pun mendoakan kita, ya Allah, seandainya kau fulan bin fulan, anakku, mantuku, atau cucuku atau muridku yang mendoakan sampai hal baik kepada aku ini, maka jadikan jangan kau meninggal kecuali dalam keadaan hidayah taufik din Allah berikan kepada dia, dan selalu meninggal dan Allah berikan pahalanya yang sangat besar, dan Allah luaskan rezekinya, Allah kabulkan semua hajat-hajatnya, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Inilah doanya dari ahlul kubur buat kita yang selalu mendoakan kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Asyril hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar tentang kematian, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semuanya makhluk Allah yang bernyawa itu pasti innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pasti meninggal dunia, tidak ada yang abadal abidin, tidak ada yang kekal dan abadi. Sampai para anbiya pun, para rasul pun, para aulia wa syuhada pun, semuanya meninggal dunia. Tergantung kita kalau kita kuburnya ingin jadikan raudhah minal jannah, maka Allah berikan modal di dalam kehidupan kita, berikan kesehatan, umur yang panjang. Jadikanlah semua itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, tepatnya pada malam Jumat, ini sangat luar biasa, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW sangat menganjurkan kepada kita, apa dikatakan di dalam makna hadis, perbanyaklah salawat kepadaku fi lailatul qadha wa yaumil adhar. Perbanyaklah salawat kepadaku di malam Jumat dan di hari Jumat. Bukan hanya salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahkan mendoakan orang tua kita pun, guru-guru kita pun sangat dianjurkan di malam Jumat dan di hari Jumat. Karena mereka ini selalu menunggu. Bahkan di dalam makna hadis, salah satu hadis Rasulullah SAW, setiap hari, setiap malam Jumat itu roh-rohnya para keluarga kita itu nunggu di depan pintu. Makanya di antara kita ada yang mengatakan melihat makhluk gaib, itu melihat itu maksudnya apa? Supaya dibacakan Fatihah. Karena di dalam makna hadis, arwah-arwah keluarga kita itu kalau nggak dibacakan Fatihah di setiap malam Jumat ada di depan pintu kita. Untuk bukan nakut-nakutin,
bukan untuk supaya orang pada bingung, takut, menakutkan mereka, enggak, tetapi apa? Mana Fatihah ente? Mana nagih kepada kita? Mana qiraat Yasin, wahai waladku, wahai anakku, wahai muridku? Mana Yasin kalian? Mana hadiah kalian? Setelah kita bacakan Yasin, tahlil, mereka balik ke alam roh, ke alam kubur. Itulah sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Ini pada malam hari ini beliau udah balik ke alam kuburnya. Semua arwah yang sebutkan udah balik ke alam kubur dalam keadaan salimin, ghanimin, makbulin. Semuanya dalam keadaan farihin. Senang mereka ke alam kubur dan senang mereka membawa berkah buat orang yang masih ada, khususnya keluarga besarnya almarhum al-maghfurlah. Azirul hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ummati ummatun marhumah tadkhul quburaha bidhudumin kal jibal. Umatku adalah umat yang sangat disayang oleh Rasulullah sallallahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana enggak disayang? Nabi kita ini sampai akhir umurnya mau meninggal dunia, mau menghembuskan roh yang mulia dari jasad yang mulia, masih ummati saking sayangnya. Jadi Rasulullah nggak ridho kalau kita sebagai umatnya masuk di dalam siksaan Allah, di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW di dalam hadisnya beliau mengatakan, umatku ini adalah umat yang disayang, umat yang dimanja. Bagaimana enggak? Perhatikan hadis Rasulullah SAW. Tadkhul quburaha bidulu min kal jibal. Mereka ini masuk kubur membawa dosa bagikan gunung. Saking banyak dosanya, matanya selalu memandang yang haram, jalannya melangkahkan yang haram, tangannya semuanya. Tapi subhanallah keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW, wa yakhruj minhu faqad ghufira dzunubah. Makna hadis. Dan subhanallah masuk kubur membawa dosa bagaikan gunung, tapi nanti dibangkitkan di padang mahsyar sudah lebur, dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Para sahabat bertanya, "Wa ma dzalika ya Rasulullah?" Apa yang menyebabkan mereka masuk kubur bawa dosa sebesar gunung tapi dibangkitkan nanti sudah diampuni dosanya? Bistighfaril ahya lil amwat. Karena istighfarnya, karena baca yasinnya, karena hadiahnya, karena tahlilnya, karena istighfarnya, karena doanya, karena sedekahnya orang yang masih hidup terhadap mereka, maka mereka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis yang lain, laulal ahya la halakatil amwat. Rasulullah SAW mengatakan, laulal ahya la halakatil amwat. Seandainya manusia yang masih hidup nggak ingat sama mereka ahli kubur, hancurlah mereka di dalam kubur. Tapi berkat masih ada yang ingat, yang masih hidup, membacakan surat Yasin, memberikan hadiah, membaca tahlil, bersedekah, diniatkan untuk mereka ahli kubur, maka mereka hidupnya diampuni dosanya oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ma'asyiral hadirin, ini tidak terlaksana acara seperti ini kecuali anak-anak yang saleh. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kullu amal ibni Adam inqata ila min thalath. Semua amalan Bani Adam ini akan terputus kecuali 3. Di antaranya apa? Anak yang saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Ya, anak yang saleh itu bukan hanya waktu hidup berbakti kepada orang tuanya, ya kan, menyenangkan orang tuanya, bahkan fil maut, ba'dal maut, walaupun sudah meninggal dunia, kita harus berbakti kepada orang tua kita. Di dalam cerita, ja'a rajulun ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang rajul ahlul badu, orang ahlul badu ini orang-orang pedalaman. Ja'a ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini mengatakan, ya Rasulullah, qad mata abi wa ummi. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abahku sudah meninggal dunia, ibuku sudah meninggal dunia. Fahal abarra bihima ba'da mautihima? Apakah aku bisa berbakti kepada bapakku, ibuku setelah dua-duanya meninggal dunia? Dan tahunya nih sahabat yang dari Badu bertanya sama Rasulullah ini, yang namanya berbakti itu waktu hidup doang. Dia bertanya sama Rasulullah, apakah aku bisa berbakti kepada orang tuaku yang sudah meninggal dunia? Maka Rasulullah mengangkat tangannya, beliau mengatakan arba'atul khisal. Kau bisa dikatakan orang yang berbakti kepada orang tua dengan 4 perkara. 1, bidu'a lahuma wal istighfar. Bidu'a wal istighfar lahuma.
dengan mendoakan dan mengistighfarkan kepada kedua orang tua ente, termasuk seorang anak yang birrul walidain, bakti kepada orang tua. Yang kedua adalah dengan apa? Wa infadu ahdihima, menepati janji ente waktu hidup. Pernah janji apa sama orang tua, tepati janji kalian walaupun mereka udah meninggal dunia. Maka kalau kita menepati janji kita setelah meninggal dunia, termasuk orang yang bakti sama orang tua. Yang ketiga, wasilaturrahmi allati la tusal ila biwasatihima, dan sambunglah silaturahmi yang nggak bisa nyambung dengan fulana kecuali dengan berkat kedua orang tua. Yaitu apa? Encang-encing kita baik dari bapak, encang-encing kita dari ibu, atau keluarga kita dari bapak, keluarga kita dari ibu. Sambung silaturahmi setelah meninggal dunia bapak kita, ibu kita, siapa keluarga bapak kita, di mana mereka tinggalnya, apalagi yang lebih dekat, kakaknya, adiknya, sambung silaturahmi kepada mereka. Dengan menyambung silaturahmi kepada mereka, maka termasuk birrul anak yang bakti kepada orang tua, kepada keluarga bapak, keluarga ibu. Dan yang terakhir, wa birra bi asdiqaihima, dan berbuat baiklah terhadap teman baiknya orang tua kita. Siapa teman baik? Siapa teman ngobrol kita siapa teman ngobrol orang tua kita, laki atau perempuan? Teman duduknya, siapa yang suka ngajakin ngaji, ngajakin sholat, suka berbuat baik. Mana setelah meninggal dunia orang tua kita cari dan kita silaturahmi kepada mereka. Inilah 4 perkara yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Siapa orang yang mengerjakan 4 perkara, yang pertama mendoakan dan istighfarkan. Doa yang paling dijabah adalah ba'da salat maktubah, setelah salat 5 waktu. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Istighfarkan juga ba'da salat, astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya. Terus apa yang kedua? Tepati janji. Kita mau jadi anak yang soleh, kita mau menjadi anak yang solehah, kita mau menyenangkan orang tua dengan berbakti kepada orang tua dan mendapatkan nilai bakti sama orang tua, maka senangkan, tepati janji kita setelah meninggal dunia. Yang ketiga adalah berbuat baiklah dengan keluarga dari bapak dan ibu kita. Dan terakhir adalah berbuat baiklah dengan teman duduknya, teman ngobrolnya, teman yang dekat sama orang tua kita, baik bapak atau ibu kita. Maka apabila kalian mengerjakan 4 perkara, kata Rasulullah SAW, termasuk orang yang birrul walidain, seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya. Yang terakhir, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui, harta yang kita keluarkan buat kemaslahatan orang tua kita, hayyan wa maitan, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, kita buat orang tua kita, apapun kita keluarkan buat orang tua kita waktu hidup. Meninggal dunia kita adakan halnya. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dia mengatakan, harta yang kau keluarkan di jalannya Allah, apalagi buat kemaslahatan orang tua kita, matbu'ah makhlufah bi arba'ati khisal, dicetak sama Allah, diganti sama Allah dengan 4 perkara. Apa yang 4 perkara tersebut? Bil khair wal barakah wal yusur was sa'ah, dengan yang lebih baik, dengan lebih berkah, lebih mudah dan lebih luas. Siapa orang yang ingin rezekinya 4 ini dapat, yang diberikan oleh Allah, lebih baik, lebih berkah, lebih mudah, lebih luas, maka apa yang Allah berikan, yang Allah titipkan kepada kita, keluarkan di jalannya Allah lewat memberikan kesenangan kepada orang tua kita, khususnya yang sudah meninggal dunia. Kita adakan halnya seperti ini Masya Allah. Tidak terjadi hal tersebut kecuali adalah baktinya seorang anak kepada orang tua. Mudah-mudahan almarhum al-maghfurlah, mudah-mudahan amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anaknya, anak cucunya, mantunya menjadikan anak-anak yang salihin, salihah dengan keberkahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja barangkali yang bisa habis sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kami ucapkan kepada orang tua kita, guru kita Al-Habib Jadid bin Abdul Sikap yang telah menyampaikan kalimat-kalimat tausiah. Mudah-mudahan untuk kita yang hadir di sini, yang mendengarkan, dapat mengambil daripada hikmah dan manfaatnya, sehingga kita lebih mengetahui daripada arti berbakti kepada kedua orang tua kita. Untuk itu, cara yang selanjutnya yaitu zikir, tahlil dan tahmid yang akan dipimpin oleh guru kita Ustaz Edam Kusnadi SPDI. Padanya kami persilahkan dengan segala hormat dan fadil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdul Qulman wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah 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 la ilaha illallah